Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tulis sing yuang wiji yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinate ing tomo lamun lara wong iku gampang gone antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya, orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Dalam seri ke-693 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Tata sebagai Barat Maut, Dedi sebagai Brahma Samudra, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
mericik, air masih mengalir. Pinaka Swasti Ratu yang membaringkan diri di pangkuan adik lelakinya itu, memandang bintang, mencoba mengira berapa jumlahnya. Keheningan itu serasa larut mengusik hati Kameswara. Manakala tangan kanannya mempusai rambut kakaknya yang pernah menjadi istrinya itu, kenangan masa silam seperti terputar kembali di dalam kenangannya. Mengapa tiba-tiba diam? Apa yang sedang kau renungkan, Kameswara? Aku sungguh merasa prihatin memikirkan keadaan ini, Pinaka. Apa yang telah menimpa kita menyebabkan hidupmu menjadi tidak teratur. Tidak pernahkah kau merindukan sebuah kehidupan yang tenang dan damai? Kehidupan yang tenang dan damai? Ya. Kehidupan yang tenang dan damai itu yang bagaimana? Seperti orang lain, kita tidak perlu memikirkan raja, memikirkan harus melindungi para meswara, tidak merasa diburu-buru, berkeluarga. Berkeluarga? Iya. Kau masih membayangkan kita menjadi suami istri? Kau masih memendam keinginan itu? Salahkah aku jika aku membayangkan hal demikian? Salahkah jika aku berandai kata demikian? Salahkah jika aku merindukanmu? Cobalah kau bertanya, apakah kau tidak pernah menyimpan kerinduan itu kepadaku? Kita telah tergelincir, Kameswara. Kita pernah menjadi suami istri. Kita tidak pernah tahu kita yang suami istri ini sebenarnya kakak beradik. Kau adikku. Disitulah kita tergelincir. Senikmat apapun kehidupan suami istri yang pernah kita jalani, akan tetapi sebaiknya kita hindari. Apa yang terjadi pada anak kita mungkin karena dosa yang telah kita perbuat. Kalaupun tidak denganku, tentunya kau harus hidup bahagia bersama orang lain. Keadaanku mungkin merupakan sebuah perkecualian, Kameswara, sehingga aku tidak perlu memikirkan hidup yang wajar itu. Aku sudah mencoba menerima keadaan itu betapapun pahitnya. Padahal lama sekali, sangat lama, aku sudah membayangkan waktu yang akan kita tempuh sangat panjang. Karena usia bayi itu sendiri, dia masih anak. Dan kita harus begini sampai anak itu dewasa dan mampu mandiri untuk dihadapkan pada titisan Durga itu. Kecuali sebuah keajaiban terjadi. Keajaiban bagaimana? Anakku itu dewasa dalam waktu yang cepat. Oh, jadi kau pernah berangan-angan demikian, Pinaka? Iya, aku pernah berangan-angan demikian. Aku juga pernah mengangankan demikian. Angan-angan memang indah dan kenyataan selalu menyakitkan. Baiklah, mari kita bangun dan tidak berbicara angan-angan. Aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan kemudian. Aku akan menyusul Badrawati dan Nari Angon ke Nusa Kambangan. Aku sependapat, pergilah ke sana. Kau sendiri? Aku akan selalu membayangi Panji Saprang. Hanya akulah yang mampu meredam sepak terjangnya Ken Arok yang sombong itu. Boleh dibuatnya kalang kabut, akan tetapi aku. Kau sudah mendengar Ken Arok pernah bertarung melawan Panji Saprang? Iya, aku pernah mendengar hal itu. Di Singasari, pada saat aku lewat di sana, Ken Arok menceritakan. Dari situlah aku bisa membayangkan betapa dahsyatnya Panji Saprang itu. Rasa-rasanya aku menjadi tidak telaten, Kameswara. Sebenarnya aku mempunyai sebuah gagasan. Aku tidak tahu apakah kau sependapat dengan gagasan itu. Apa gagasanmu? Dengan perhitungan yang cermat, kekuatan yang ada segera dibenturkan. Biarlah semuanya segera berakhir. Kalau aku harus berkorban untuk anakku, maka segera terjadi hal itu. Tidak semudah itu, Pinaka. Kenapa? Titik persoalannya justru terletak pada Durga Parabandari dan para meswara. Bagaimana? Titisan Warakenya, Durga Parabandari itu, sakti mandraguna. Sangat sulit untuk menggapainya, apalagi membunuhnya. Sebaliknya, anak kita masih bayi. Apa yang bisa dilakukan oleh bayi? Jika benturan itu kita kehendaki, tentu bukan sekedar dengan para pengawalnya, namun langsung dengan Durga. Kau bisa memikirkan hal itu? Artinya, kita harus bermain petak umpet dalam waktu yang lama, waktu yang tidak terbatas? Iya. Sebuah permainan yang mungkin menjemukan, dan akan membuatku merasa tidak telaten, Kameswara. Apa boleh buat, Pinaka? Kau mengantuk? Setelah beberapa lama aku hidup tidak karuan, liar bagai orang gila. Rasanya damai sekali berbaring di atas pangkuanmu, Kameswara. Damai sekali tidur di pangkuan adik lelakiku, bukan suamiku. Kalau kau ingin tidur, tidurlah, Pinaka. Aku akan menjagamu. Iya, aku akan tidur sepenuhnya. Tidur sepenuhnya bagaimana? Selama ini aku tidak pernah tidur sepenuhnya. Hanya sebagian saja dari jiwaku yang bisa aku istirahatkan. Sekarang aku ingin tidur seluruhnya.
Baik, tidurlah. Aku akan menjagamu. Percayalah, tidak akan ada nyamuk yang berani hinggap di tubuh. Jangan. Justru biarkan saja kalau ada nyamuk yang menginginkan darahku. Selama ini aku bersahabat dengan mereka. Tidak ada manusia yang berani bersahabat dengan tulus kepadaku. Peluk aku, Kameswara. Baik. Tapi ingat, kau adikku. Kau bukan lagi suamiku. Yang aku minta memelukku dan sekedar memberikan kedamaian kepadaku adalah adikku, bukan lelaki yang pernah menjadi suamiku. Iya. Pinaka memeluk adiknya, adik lelaki yang karena ketidaktahuannya pernah menjadi suaminya dan bahkan memberikan keturunan kepadanya. Kameswara mendekap Pinaka dengan penuh kasih sayang. Hati lelaki itu sedemikian larut, bukan ke dalam lingkaran birahi, tetapi justru pada lingkaran duka kesedihan. Keadaan Pinaka benar-benar membangkitkan rasa iba. Kameswara adalah lelaki yang pantang menangis, namun keadaan Pinaka benar-benar telah menyentuh permukaan hatinya. Air mata lelaki itu bergulir dan jatuh justru di pundak Pinaka. Kau menangis, Kameswara? Tidak. Kau menangis? Tidak. Matamu berkaca-kaca. Kau menangis apa? Kau menangisi aku? Tidurlah, jangan pikirkan apapun. Kau lelaki sakti Mandraguna. Kau mampu menggetarkan puncak gunung dengan ajian Raga Bajra. Kau mampu membuat asat lautan dengan sentuhan ajianmu yang dahsyat. Kau mampu membingungkan siapapun dengan ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari, yang menyebabkan kau bisa membelah diri menjadi 3. Kau bisa juga mengundang datangnya kabut yang sangat kental dan pekat untuk membuat kelabakan siapapun menjadi lawanmu. Tapi ternyata kau bisa menangis. Aku mengira kau tidak bisa menangis, Kameswara. Berkatalah jujur kepadaku, apa yang sedang kau sedihkan? Kau... Kenapa dengan aku? Seharusnya kau tidak mengalami keadaan ini. Andai kata bisa, aku ingin bertukar tempat denganmu. Biarlah aku yang menanggung semua deritamu. Kau benar-benar adikku yang baik. Ciumlah aku, Kameswara. Tidak. Tidak apa-apa, ciumlah aku. Akan tetapi jangan lebih dari itu. Tidak, Pinaka. Sudahlah, tidur. Aku menginginkannya, Kameswara. Apakah kau sudah lupa caranya? Bukankah kita dulu adalah suami istri? Tidurlah, Kang Bo. Biarlah aku yang akan menghitung jumlah bintang. Kang Bo? Mengapa? Bukankah kau adalah kakakku? Lucu sekali mendengar kau memanggilku dengan sebutan itu, Kameswara. Padahal itulah yang seharusnya. Dekap aku, Kameswara. Badrawati, bangunlah. Ada apa, Paman? Lihat itu, kapal yang kau maksud telah datang. Wow, besar sekali. Bagaimana, Le? Kapal itulah yang mengangkut budak, Paman. Nah, sekarang sebaiknya giliranmu. Aku? Ya. Aku bagaimana? Berenanglah dan masukilah kapal itu. Jangan, Paman. Sebaiknya justru kita berdua saja. Kita berdua? Iya. Kita beradu balap berenang ke sana. Baik. Ayo. Pantai pesisir Parangtritis bagaikan dibangunkan. Beberapa penduduk yang menghuni rumah-rumah beratap rumbia keluar halaman masing-masing dan memperhatikan kapal besar yang baru saja datang mendekat. Layar telah diturunkan. Sosoknya yang megah bagai hantu yang baru keluar dari samudra. Tak seorang pun yang tahu ada 2 orang yang berenang mendekati kapal itu, Badrawati dan Lare Angon. Kemudian mereka hinggap di lambung kapal. Lebih dulu siapa tadi, Paman? Lebih dulu aku. Tidak bisa, lebih dulu aku. Baiklah, kau lebih dulu. Kau berhak mengambil hadiahnya karena kau menang, Badrawati. Apa hadiahnya? Ya, semua budak belian yang berada di dalam kapal ini menjadi milikmu dan menjadi urusanmu. Itu sama saja halnya dengan Paman membuat pekerjaan untukku. Aku harus mengembalikan orang-orang yang akan diperjualbelikan itu ke tempat asalnya. Kita meloncat? Iya, kita meloncat.
1, 2, 3. Hup, hei. Bagaikan terbang, Badrawati dan Lare Angon yang semula masih terendam dalam air berpegangan pada lambung, melesat dan kemudian hinggap di tepian kapal. Kedua orang itu segera bergerak dengan gesit, menyelinap bersembunyi. Bukan main, kapal ini besar sekali, Paman. Dan baru kali ini, aku berada di atas sebuah kapal sebesar ini. Bagaimana cara membuat kapal ini, Paman? Dibuat beramai-ramai, 1-2 tahun baru selesai. Yang membuat kapal ini tentu orang yang pintar sekali, Paman. Lihat, orang yang turun dari tangga itu. Siapa dia? Orang itu tentulah pemilik kapal ini, yang lazim disebut dengan nahoda. Wah, ia memakai jubah dan sandal sekali. Jauh lebih sangar dari Ki Barat Maut. Kita segera memeriksa apakah kapal ini benar-benar membawa budak-budak yang akan diperjualbelikan. Kalau ternyata benar, kita harus mengusahakan untuk membebaskan mereka. Mari, Paman. Dengan gesit, Badrawati menyelinap di antara peralatan kapal. Beberapa orang awak kapal yang bersenjata berjalan hilir mudik dalam kesibukan mereka masing-masing. Sementara itu, tidak lama setelah kapal besar itu membuang sau, sebuah perahu kecil datang mendekatinya. Perahu itu membawa Ki Barat Maut dengan 2 orang pengawalnya. Nakoda kapal yang berjubah menerima kedatangan Barat Maut dengan ramahnya. Akhirnya kau datang juga, Kakang Brahma Samudra. Aku selalu menepati janjiku, Barat Maut. Iya. Selamat datang di Parangtaritis ini, Kakang. Dan sebagai tanda penghormatanku kepadamu, mari kita minum bersama. Aku memiliki sebotol tuak langka. Tuak yang telah berumur 25 tahun lebih, Kakang. Tuak yang akan membangkitkan kembali gairahmu yang terkantuk-kantuk, Kakang Brahma Samudra. Aku terima. Ya, aku terima penghormatanmu dengan senang hati, Barat Maut. Ayo, aku terima kau di bilik pribadiku. Badrawati, Bagaimana, Paman? menyelinaplah kau ke sana. Sadar pembicaraan yang terjadi di antara mereka. Aku akan menyelinap ke bawah. Jika kapal ini benar-benar mengangkut orang-orang malang yang akan diperjualbelikan sebagai budak, mereka tentu disembunyikan di bawah. Hati-hati, Badrawati. Mengapa, Paman? Yang aku ketahui, orang-orang laut mempunyai ilmu yang tinggi. Mungkin saja kehadiranmu akan diketahui. Nah, laksanakan tugasmu. Badrawati dan Lare Angon berpisah dengan gesit dan dilampari landasan ilmunya yang tinggi. Badrawati tidak mengalami kesulitan untuk menyelinap dan menempel ruangan nakoda. Segala pembicaraan yang terjadi di sana akan dapat didengarnya dengan jelas. Sementara Lare Angon memperhatikan sesuatu. Ada sebuah tangga menuju ke ruang bawah. Akan tetapi tangga itu dijaga oleh 2 orang lelaki bersenjata. Aku harus melakukan sesuatu untuk memancing kedua orang itu. Benda apa ini? Sebuah batahan pesilat dan kuda. Ya, akan aku lemparkan benda ini ke arah sana. Kau mendengar sesuatu? Iya, sesuatu jatuh. Apa yang jatuh? Nampaknya sesuatu dilemparkan. Mari kita periksa. Bagus, mereka terpancing. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Bukan main, ternyata di dalam perut kapal ini terdapat ruang-ruang yang cukup luas. Baunya agak apek, ada juga bau anyir meski lambat-lambat. Nampaknya benar apa yang dikatakan oleh Badrawati. Telingaku mampu menangkap desah nafas orang dalam jumlah cukup banyak. Aneh sekali, karena di antara mereka tidak ada yang berbicara. Atau lebih tepat, mungkin sedang tidur. Oh, ada sebuah pintu yang kokoh sekali. Pintu itu dirantai, justru karena itu sangat mencurigakan.
Ada suara langkah kaki yang datang mendekat. Nampaknya kedua penjaga yang tadi. Apakah kau yakin ada orang yang masuk ke dalam sini? Iya, siapa tahu. Kita harus curiga. Kecurigaanmu berlebihan. Tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam kapal. Besi yang kita temukan tadi mencurigakan. Bagaimana kalau kita mencoba mencicipi salah seorang di antara mereka? Buang pikiranmu itu. Kecuali kalau kau memang menginginkan mampus di tangan Ki Brahma Samudra. Oh, salah seorang di antara mereka mengajak untuk mencicipi sesuatu. Sesuatu itu disebutnya dengan ucapan salah seorang di antara mereka. Oh, mencicipi apa? Mencicipi perempuan? Gadis? Gila. Di antara orang-orang yang akan dijual itu tentu terdapat gadis. Iya, gadis-gadis. Oh, ini benar-benar gila. Brahma Samudra. Ya, kedua orang itu menyebut nama Brahma Samudra. Barangkali itu nama milik orang yang berjubah itu. Dengan kemampuannya yang tinggi, bukan merupakan kesulitan bagi Lare Angon untuk memutuskan rantai yang mengikat pintu dengan kuat sekaligus tanpa menimbulkan suara. Lare Angon telah memasuki ruangan itu. Lare Angon berdesir. Dilihatnya sebuah pemandangan yang agak aneh. Wah, banyak sekali orang-orang yang bergelimpangan di ruangan ini. Seperti tumpukan ikan tenggiri yang dipindang. Ruangan yang cukup luas ini menjadi padat oleh tumpang tindih mereka. Menilik keadaannya, mereka semua seperti tidak apa-apa. Seperti tidur yang lumrah saja. Atau, wajarkah keadaan mereka? Semuanya laki-laki. Jumlah mereka ada sekitar 100 orang. Serta nampaknya, iya, laki-laki semuanya. Tidak ada yang wanita. Rata-rata masih muda dan berbadan tegap. Oh, sesuai sekali kalau mereka akan dijadikan budak. Badan tegap yang seperti itulah yang dibutuhkan. Tetapi, mengapa mereka bisa bergelimpangan? Benar-benar dalam keadaan tidurkah mereka? Baiklah, aku akan mencoba membangunkan salah seorang di antaranya. Kisanak, bangunlah. Bangun, Kisanak, bangunlah. Aku membutuhkan keteranganmu. Kisanak, bangunlah. Oh, sungguh sulit sekali dibangunkan. Keadaan kantuk yang luar biasa telah mencengkeramnya dengan sangat kuat. Aku akan mencobanya lagi. Kisanak, bangunlah. Kisanak, bangun. Ayo bangun. Berapa orang kau bawakan untukku kali ini, Kakang Brahma Samudra? Berapa? Cukup banyak. Aku membawakanmu 85 lelaki pilihan. Masih muda-muda dan berbadan tegap. Serta berotot dan berbadan kekar. Kemudian juga gadis-gadis pilihan. Bukan saja mereka cantik jelita, akan tetapi juga masih perawan. Nilai jual mereka tentu akan sangat tinggi. Menyenangkan sekali, Kakang. Lalu, berapa jumlah gadis-gadis itu, Kakang Samudra? Berapa? Semula berjumlah 27. Ya. Akan tetapi berkurang 2. Yang akan aku serahkan kepadamu 25. Lalu yang 2 kemana, Kakang? Yang 2 itu justru yang paling cantik. Keduanya aku pakai sendiri. Kakang, semakin tua kau semakin ganas saja, Kakang Brahma Samudra. Kau dapat dari mana mereka itu, Kakang?
Dari mana aku dapatkan mereka? Itu bukan urusanmu, Adi Barat Maut. Hah? Bagaimana? Apakah kau akan memeriksa mereka sekarang? Oh, jangan. Jangan, Kakang. Tidak perlu. Aku masih ingin menikmati minuman yang menggairahkan ini. Jika kepala ini sudah mau meledak, aku akan mencicipi salah seorang di antara mereka. Aku ingin membuktikan apakah kata-kata Kakang benar-benar dapat dipercaya. Bagaimana dengan pembayarannya? Oh, Kakang jangan khawatir. Seperti emas telah aku siapkan, Kakang. Aku tidak pernah mengira jika dunia ini terdapat orang yang jahat seperti mereka ini. Mereka menjual manusia, manusia dijual. Tidak pernah aku membayangkan sebelumnya. Dan di antara mereka yang bernasib malang itu terdapat 27 orang gadis. Gadis diperjualbelikan, mengerikan sekali. Baiklah, aku sudah merasa cukup mendengarkan pembicaraan mereka. Sekarang aku akan menemui Paman Lare Angon. Apa yang Paman temukan? Ternyata dugaanmu benar, Badrawati. Di dalam bilik di sebelah sana, aku temukan sekitar 100 orang laki-laki bergelimpangan, berada dalam keadaan tidur paksa. Ya, pengaruh ramuan obat. Entah ramuan obat apa aku tak tahu, menyebabkan mereka harus tidur panjang. Jumlah para lelaki itu tidak sampai 100, akan tetapi 85. 85? Iya. Bajingan Tengik itu menyebut jumlahnya itu. Siapa yang kau maksud dengan bajingan Tengik, Badrawati? Kedua pimpinan kapal itu, Paman. Mereka sedang mabuk-mabukan di atas sana. Apa yang mereka bicarakan menyebabkan aku berkesimpulan bahwa mereka adalah sejenis bajingan Tengik. Kau melakukan sesuatu kepada mereka? Belum. Aku belum bertindak sesuatu. Aku masih menitipkan nyawa mereka di dalam tubuh mereka masing-masing. Kelak jika tiba waktunya, akan aku cabut nyawa mereka. Hanya dengan cara itu, kita bisa menyelamatkan orang-orang lainnya dari tindak perbuatan mereka. Orang semacam mereka tidak mungkin bertobat. Di samping 85 lelaki, kita juga harus bersiap-siap untuk menyelamatkan para gadis. Sungguh malang nasib para gadis itu jika sampai tidak ditolong. Mereka 27 orang. Nampaknya kapal ini kapal bajak laut, Paman. Bagaimana kau bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Lihat, Paman, bukankah itu gambar tengkorak yang aku dengar? Jika kapal laut menggunakan gambar seperti itu, pertanda kapal itu milik bajak laut. Iya, kau benar. Kapal ini memang kapal bajak laut. Dengan demikian, aku menjadi semakin mantap untuk menumpas mereka. Namun kita harus menyelamatkan orang-orang yang akan dijadikan budak itu terlebih dahulu, Badrawati. Sang waktu yang bergeser serasa tidak memberikan kesempatan kepada Badrawati untuk bernapas lebih lega. Dua orang awak kapal nampak berjalan tergesa-gesa, menyebabkan Badrawati dan Lare Angon harus segera menyembunyikan diri di balik sebuah tumpukan peti kayu. Nah, apa yang akan dilakukan Badrawati dan Lare Angon? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.